Ada nonton. Malam ini Bapak mau cerita sedikit tentang maling kundang anak durhaku. Oh, anak durhaka. Iya, maling kundang tuh dia hidup di Padang Panjang. Padang Panjang tuh ada di Sumatera Barat. Kuburannya ada di tepi laut. Kalau orang tanya ini kuburan siapa, orang jawab itu kuburannya maling kundang. Maling kundang ini ada orang miskin. Dia hidup di gubuk reyok. Waktu kecil sebelum lahir putri, ayahnya telah meninggal dunia. Ayahnya telah duluan meninggal dunia. Dia hidup dengan mamanya. Waktu dia udah gede sedikit, udah dewasa, udah remaja, dia bilang sama mamanya, "Mak," katanya, "kasihlah aku merantau. Di kampung kita nih nggak ada pekerjaan. Orang pergi nelayan semua, pergi ke laut. Mungkin di sana aku dapat pekerjaan yang lebih baik." Tapi maknya bilang, jangan kau pergi. Kalau kau pergi nanti mak tinggal dengan siapa? Tiap hari dia minta izin sama mak dia untuk diizinkan pergi merantau. Tapi mak dia larang. Suatu hari di pelabuhan kampung dia itu ada pelabuhan kecil. Singgah satu kapal dari kota. Sembunyi-sembunyi dia masuk dalam tong ikan. Kemudian ditutup balik. Orang angkat tong ikan itu ke dalam kapal. Padahal ada dia di dalam. Kenapa? Karena dia tuh tak punya uang, tak punya tiket untuk naik kapal. Dia sembunyi dalam tong ikan. Sehingga kapal itu berangkat, kemudian singgah di sebuah kota yang ramai. Dia pun turun dari kapal itu. Nah, turun dari kapal, mulailah dia mencari kerja. Dan dapat kerja. Sehingga dia menjadi orang yang kaya. Ceritanya panjang, kita pendekkan. Dia jadi orang kaya. Wow. Waktu jadi orang kaya, nikahlah dia dengan seorang anak pejabat. Dengan seorang anak sultan. Wow. Dengan seorang perempuan kaya raya di situ. Dia pun kaya. Suatu malam kata istri dia, bini dia, "Bang, abang bilang abang masih punya ibu. Kapankah kita bisa bertemu dengan ibu abang? Dengan mak bang?" Kata semaling kundang, "Oh, itu gampang. Besok kita berangkat." Maka besoknya mereka siapkan satu kapal besar, lengkap dengan dindayang, anak buahnya, makanan. Mereka bertolak ke kampung mak maling kundang. Pergi sampai hampir dekat dengan kampung mak maling kundang, kan banyak nelayan. Nelayan tengok, itu maling kundang tuh. 10 tahun meninggalkan kampung kita. Sekarang dia sudah kaya raya. Punya kapal pribadi. Nelayan kan lebih cepat pulang dia. Dikabarinnya sama maknya, "Mak, anakmu maling kundang dah pulang. Istrinya cantik, kapalnya besar, kaya raya." Senangnya hati mak maling kundang. Pergi dia ke tetangga, mintanya ngutang telur 1, tetangga sebelah ikan asin. "Aku mau buat sebungkus nasi 1 bungkus buat anakku maling kundang, besok pagi pulang." Diteteng ya. Besoknya kapal maling kundang semakin mendekat. Dan maling kundang berdiri paling depan. Tengok, ini kampungku dulu. Masih miskin. 10 tahun lamanya aku meninggalkan kampung ini. Masih miskin. Istri maling kundang di belakang maling kundang. Waktu mau dekat, mau merapat, kapal mau merapat dengan pelabuhan. Tiba-tiba ada seorang perempuan berteriak, yang teteng-teteng nasi itu, yang bajunya bertambah-tambalan, dia berteriak, "Malin, anakku," katanya. Bukan maling, malin. Malin namanya, malin kundang. Terkejut maling kundang. Kata istrinya, "Bang, siapa tuh ngaku-ngaku mamamu?" Maling kundang tengok bajunya kotor ya. Ales panena inang nyopatna sidro bajer ruya mukudi buta kaparo kude bek abidong sinan untuk kumen kude nyandi bak gata. Selesai. Kata maling kundang, "Usir. Siapa kau ngaku-ngaku mama aku?" Begitu didengar oleh mak maling kundang,
Terkejut batinnya. Kurang ajar ini anak. Aku yang lahirkan dia, aku yang pelihara dia. Hari ini dia sebut aku bukan maknya. Piala. Jatuh air muka dia. Waktu air muka dia jatuh, dia balik, dia pergi. Meninggalkan pelabuhan. Sambil dia berdoa. Ya Allah, berikanlah sesuatu yang setimpal untuk anakku. Dia tidak lagi mengaku aku ibunya. Begitu siap berdoa, tiba-tiba terjadi petir. Wah, jadi petir. Lalu angin kencang. Setelah petir dan angin kencang, kemudian petir menyambar kapal Malin Kundang. Malin Kundang yang lagi berdiri kayak gini di kapal, jadi batu. Wah, jadi batu. Hanya Malin Kundang yang jadi batu. Lain-lain tak jadi batu. Maknya pun begitu lihat Malin Kundang jadi batu, terkejut dia. Wih, luar biasa doa aku. Alimatid ya kan? Enggak loading. Begitu dia berdoa, begitu sampai. Begitu Malin Kundang jadi batu. Begitu dia lihat Malin Kundang jadi batu, ada rasa kasihan dalam hatinya. Ya Allah, kok dia jadi batu? Berdoa lagi dia. Ya Allah, walaupun dia tidak mengakui aku mak dia, tapi janganlah kau sampai dia jadi batu. Aku tak tega katanya. Dia berdoa. Begitu selesai dia berdoa, terjadi lagi petir. Wow, bam, disambar lagi. Malin Kundang tadi yang bekas ini dari batu berubah lagi jadi ini. Orang. Istrinya ini belakang, bini dia. Bang, sehat kata Malin Kundang. Malin Kundang begitu dia lihat, udah jadi manusia balik ya. Dia lompat dari kapal. Dia kejar mak dia, mak katanya. Begitu udah dekat dia peluk mak dia, mak, maafkan aku udah silap. Kata mak dia, sudah aku maafkan. Malin Kundang nak durhaka? Ya. Siapa bilang Malin Kundang nak durhaka? Ya. Kemudian dipegang tangan mak dia, istri dia, bini dia dari belakang. Bang, siapa ini? Kau tak tahu? Inilah mak aku. Aku selama ini dah berbohong padamu. Ku bilang aku anak orang kaya, makku orang kaya. Bukan, ini makku. Dia orang miskin dan aku juga orang miskin. Sekarang aku sudah kaya. Mari kita. Aku melihat rumahku yang dulu 10 tahun yang lalu. Mereka pun pergi ke rumah mak dia. Mau jatuh lagi di rumah. Mau jatuh. Dan tumpang-tumpang mau jatuh. Datang dia, mak ini rumah kita. Iya, inilah rumah kita. Enggak bedanya rumah kita 10 tahun yang lalu waktu aku pergi. Di mana tempat tidurku dulu, mak? Yang di belakang tuh? Wah, enggak ada lagi. Udah jadi kandang kambing. Ditengok. Dek, itu kamar abang dulu. Sekarang udah jadi kandang kambing. Orang kampung semua datang. Tengok orang kampung. Malin Kundang pulang kaya raya. Kata Malin Kundang, potong kambing katanya. Dicari ya kambing beberapa ekor, dipotongnya untuk orang kampung. Senang nggak kita kalau makan? Nah, Pak. Makan mie aja senang, apalagi makan makan kambing. Makan mie aja senang, apalagi makan Kambing. kambing. Kata Malin Kundang, mak, aku ini kan nggak boleh lama-lama di sini. Nggak boleh lama-lama, karena aku punya bisnis besar di kota. Aku harus balik ke kota. Aku minta mak ikutlah bersama kami ke kota. Kata mak dia, wahai Malin Kundang, aku tak mungkin pergi ke kota. Ini adalah tanah kelahiranku. Nekmu, kakekmu, buyutmu, semua lahir di tanah ini. Aku sangat sedih kalau meninggalkan tanah leluhur ini. Kata Malin Kundang, baiklah mak. Tapi bagaimana dengan mak? Kata Malin Kundang, kau pergilah ke kota. Karena kalau di sini, di kampung ini, kau nggak bisa cari duit juga. Kau tidak dapat pekerjaan juga. Di sana kau sudah dapat pekerjaan. Pergilah ke kota. Kata Malin Kundang, wahai mak, aku akan balik ke kota. Tapi sebulan sekali aku akan pulang menjengukmu. Malin Kundang dia dirikan rumahnya cantik, dia dirikan. Ini orang kaya. Dia bikin keramik. Tempat tidurnya cantik juga. Ada kamar mandi di dalam kamarnya. Maknya biar nggak susah-susah keluar. Malin Kundang pergi ke kota balik. Sesebulan sekali dia pulang.
Atau kalau tidak pulang dia kirim uang untuk mak dia. Itulah cerita maling kundang. Siapa bilang maling kundang anak durhaka? Maling kundang tak durhaka. Dia anak baik. Kalau kalian nanti ada umur panjang, pergi ke padang panjang, nanti di tengah laut ada satu kapal di dalam batu dia sebenarnya, tapi berbentuk kapal, di atas batu itu ada orang. Kalau kita tanya, "Hei, Tuan, itu siapa?" Nanti orang-orang di situ bilang, itulah maling kundang anak durhaka. Percaya kalian? Mana ada? Kemudian kita tanya lagi, ini kuburan siapa? Ini kuburan maknya. Ini kuburan ayahnya. Ini kuburan maling kundang. Wah, diam dah jadi batu. Kuburan ada di sini. Gimana? Percaya? Enggak percaya. Itulah kisah maling kundang anak durhaka. Jadi sebenarnya